POC adalah singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie. Ya, kurang lebih seperti itulah lidah saya mengucapkan kata-kata atau kalimat dalam bahasa Indonesia. Jika kawan-kawan yang mengerti bahasa Indonesia, jika pengucapan saya salah, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Ya, POC yang dalam bahasa Indonesia berarti Perusahaan Hindia Timur Belanda. POC merupakan sebuah perusahaan dagang yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1602 dengan tujuan utama memonopoli perdagangan di Asia, khususnya wilayah Nusantara, sekarang ini bernama Indonesia. Namun sebelum lanjut, seperti biasa, saya wajib menyapa kawan-kawan semua dari balik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel sederhana ini Moneycoin. Ya, jadi baiklah, mari kita lanjutkan kembali pembahasannya. Nah, kepada POC ini, pemerintah Belanda memberikan hak yang istimewa, sangat istimewa untuk berdagang di Asia, termasuk hak untuk memiliki armada militer, membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan lain, dan mencetak mata uang. Ya, salah satunya adalah uang koin yang sedang saya pegang, dan koin ini jugalah yang akan menjadi bahasan kita pada kesempatan kali ini. Setelah mengalami berbagai masalah internal dan eksternal, VOC akhirnya dibubarkan pada tanggal 31 Desember tahun 1799. Tepatnya 9 tahun setelah koin ini diterbitkan. Di kalangan masyarakat Indonesia, bahkan juga Malaysia, VOC memiliki sebutan populer, yaitu company atau company. Istilah ini berasal dari kesalahan orang Indonesia ketika mengucapkan company dalam bahasa Belanda yang merujuk pada makna perusahaan. Setelah VOC berakhir, istilah company atau company kemudian mulai digunakan secara umum dalam bahasa sehari-hari untuk merujuk ke pemerintah dan tentara Belanda karena penindasannya dan pemerasannya kepada rakyat Indonesia. Nah, oke kawan, sekarang kita masuk ke pembahasan utamanya, yaitu koin ini bernama koin satu duit yang dicetak tahun 1790. Ini saya dapatkan saat berkunjung ke markas seorang teman lama, yaitu Bejukap Channel. Ya, jadi beliau ini seorang YouTuber yang bergerak di bidang pencarian logam-logam dengan menggunakan metal detektor. Ya, jadi oleh karena itu mohon bantuannya kepada kawan-kawan semua untuk subscribe, like, komen, dan atau bagikan channel beliau agar channel beliau tersebut semakin berkembang. Koin ini dikeluarkan oleh VOC atau Perusahaan Hindia Timur Belanda yang merupakan perusahaan dagang terbesar dan paling berpengaruh pada abad ke-17 hingga awal abad ke-19. Koin ini bernama koin satu duit, adalah nominal kecil yang digunakan untuk transaksi harian di wilayah jajahan VOC, ya termasuk Nusantara, sekarang Indonesia. Koin kuno VOC satu duit tahun emisi 1790 terbuat dari tembaga atau koper dengan berat sekitar 3-4 gram dan diameter antara 20 hingga 22 mm. Salah satu ciri khas utama koin ini adalah monogram VOC yang terpahat dengan jelas di sisi belakang. Yang monogram atau logo VOC itu berupa 3 huruf yang saling berkait. Huruf V yang merupakan kepanjangan dari Verenigde, O yang merupakan kepanjangan dari Oost, dan C yang merupakan kepanjangan dari Compagnie, seringkali disertai dengan huruf kecil yang mewakili tempat pencetakan koin. Contohnya huruf U untuk kota Utrecht, D untuk Dordrecht, atau H untuk Horn. Pada koin ini memiliki min mark berupa bintang atau star. Sayangnya tahun emisi ini tidak diketahui jumlah cetakannya. Jadi satu duit yang saya pegang ini tidak diketahui seberapa banyak dicetak. Di bawah logo VOC tercetak tahun produksi, dalam hal ini angka 1790, yang menunjukkan bahwa koin tersebut dicetak dalam masa akhir kekuasaan VOC. Hanya beberapa tahun sebelum perusahaan itu dibubarkan pada tahun 1799 karena korupsi dan kerugian finansial. Jadi menarik ya, koin ini mengupas juga sisi VOC, kebesaran VOC hingga keruntuhannya.
Di sisi depan koin biasanya menampilkan lambang singa, perisai, atau mahkota tergantung lokasi percetakan mint. Desain ini berbeda-beda tergantung percetakan dan tahun produksi yang memberikan nilai tambah bagi para kolektor karena menghadirkan banyak variasi. Nah, hampir 30 tahun setelah bubarnya VOC atau tepatnya tahun 1827 dan 1834-1835, koin-koin baru dicetak di Utrecht, serta pada tahun 1840-1843 di Surabaya dengan tahun 1790 tercantum di atasnya. Nah, koin-koin ini merupakan koin VOC lama tetapi dengan tanda cetak atau mint mark yang berbeda. Selain sebagai alat transaksi pembayaran yang sah, saya masih belum mengetahui alasan lain kenapa koin ini dicetak dengan menggunakan monogram VOC, sedangkan perusahaan tersebut sudah bubar hampir 30 tahun sebelumnya. Jadi cukup jelas ya kawan-kawan, kenapa VOC 30 kemudian, kenapa koin ini masih dicetak setelah 30 tahun kemudian dengan menggunakan monogram atau logo VOC, padahal VOC itu sudah dibubarkan 30 tahun sebelumnya. Jadi saya itu mencari berbagai sumber ya, sehingga menemukan dan merujuk ke berbagai sumber. Koin VOC pecahan 1 duit tahun emisi 1790 ini adalah koin yang memiliki varian terbanyak, yaitu ada 6 varian dibanding koin sejenis yang dicetak dari tahun 1741 hingga tahun 1794. Termasuklah koin-koin yang dicetak setelah bubarnya VOC, namun tetap menampilkan monogram VOC. Jadi saat saya selidiki semakin dalam, ternyata hanya ada 2 varian yang benar-benar dicetak pada masa VOC berkuasa, sedangkan 4 varian lainnya dicetak setelah VOC bubar. Perbedaan varian tersebut dibuktikan dengan berbagai mint mark yang berbeda pada setiap koinnya. Jadi hal ini seperti yang telah saya singgung sebelumnya ya. Jadi dicetak di Utrecht dan dicetak di Surabaya 30 tahun setelah VOC bubar. Ya, yang saya sendiri juga sepertinya koin ini bukanlah dicetak pada saat VOC masih berkuasa, masih berdiri, tapi lebih tepatnya koin 1790 ini dicetak pada saat setelah VOC bubar, dan ini dibuktikan oleh tanda bintang yang menyatakan bahwa koin ini dicetak sekitar tahun 1827 dan 1834-35. Nah, sekedar informasi tambahan bagi kawan-kawan semua, tanggal 28 Oktober 2021 kemarin, rumah lelang Skullman Auction, koin ini dengan kondisi very fine telah laku terjual seharga $93 atau setara dengan 1.480.000 rupiah ya, 1,48 juta rupiah ya, 1.480.000 rupiah. Nah, untuk panduan harga yang lebih lengkapnya secara khusus nanti saya coba akan buatkan videonya di kesempatan mendatang. Jadi untuk konten kali ini ya kita cukupkan dulu sampai di sini. Nah, kalau ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, jadi kawan-kawan jangan sungkan-sungkan untuk memberitahukannya dan mendiskusikannya di kolom komentar. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik.